Assalamualaikum Merdeka, nama saya Mariona, alamat saya ada di Blok Buyut, Jalan Siliwangi nomor 6, Desa Haurkolot, di Haurgelis, Indramayu. Saya usaha di bidang pakaian jadi, nama toko saya ZM Collection. Usaha saya ini merupakan lanjutan dari usaha suami saya di tahun 93, tempatnya di Tambak, Serang, Banten. Waktu itu usaha suami saya masih kaki lima. Tahun 99 saya mau menikah, usaha masih kaki lima. Tahun 2001 saya melanjutkan sendiri. Alhamdulillah mulai ada perkembangan, yang tadinya satu tempat bisa sampai 3 tempat dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Tahun 2005 ada masalah pelebaran jalan. Semua saya sama teman-teman saya jadi kegusur semua, terus dipindahkan ke tempat yang baru. Tak taunya di tempat yang baru itu kurang maksimal, tempatnya kurang strategis, kurang bagus. Akhirnya saya menyerah, dilanjutkan sama adik ipar saya. Saya dagang di kawasan PT Nikomas Gemilang, jalur utama, tempatnya lumayan bagus. Semenjak kejadian tahun 2005 saya pindah ke pasar yang semi permanen. Karena dagangannya sepi, akhirnya saya menyerah, sama suami menyerah. Akhirnya saya masih melanjutkan juga, cuman saya dagangnya di pabrik ke pabrik. Jadi buka kaki lima dari pabrik ke pabrik, pagi sama sore. Dari tahun 2007 saya pindah ngikut suami ke Indramayu. Sayanya waktu itu masih ngontrak, mulai dari nol lagi. Ya, di Indramayu sini nganggur 1 tahun. Dari mulai usaha dagang dari awal dari Indramayu nyari ke pasar Haurgelis tahun 2009. Awal mula saya dagang di Haurgelis itu awalnya modal cuman 3 jutaan kalau nggak salah. Antara pengisian sama kontrak toko itu lebih gedean kontrak toko. Kontrak toko waktu itu 2 tahun itu udah 6 juta. Alhamdulillah mulai sedikit-sedikit di semua, kalau habis belanja dipajangin semua satu-satu. Alhamdulillah mulai mengenal lingkungan, bertambahnya langganan tiap minggu. Alhamdulillah masih bisa belanja walaupun ngeteng. Bapaknya belanja, namanya awal mula itu belanja sedikit, ada 3 juta, ada 4 juta dibelanjain ya buat nambah-nambah. Ini yang penting ada barang baru aja. 2011 kalau nggak salah, tahun 2012 apa ya, itu ada perkembangan. Alhamdulillah bisa dapat 2 cabang di Haurgelis. Alhamdulillah, karena namanya juga modal nekat pengen nyabang, jadi dagangan masih kesana kemari gitu. Di sini nggak ada, lari ke toko satu lagi, satu toko lagi nggak ada, lari satu lagi. Saya nekat buka 2 itu. Tadinya kan satu tempat ada lebihnya. Kata suami, daripada ini baju nggak kepajang semua, akhirnya nyari satu lagi. Ya, persaingan saya emang ketat, kanan kiri toko saya itu udah gede-gede, tapi saya yakin, saya nekat, mudah-mudahan kedepannya bisa sukses kayak mereka. Alhamdulillah, karena optimis saya, alhamdulillah dengan saya berkembang.
dengan dibantu banyak langganan, alhamdulillah mulai berkembang, alhamdulillah sampai yang di toko satu lagi udah merasa diri udah penuh. Langganan saya kebanyakan orang mahat, aktivitas mahat yang suka borong. Dulunya kan buat anak-anak yang sekolahnya di mahat, ya banyak kita nyediain baju-baju buat keperluan yang di mahat. Seiring waktu 1 tahun, kalau dipikir-pikir langganannya itu aja, jadi pendapatannya perasaan nggak, istilahnya segitu-gitu aja, yang toko satu setoko satu lagi. Terus kata bapaknya dipikir-pikir lagi, akhirnya kembali lagi, jadi buka 1 cabang lagi. Nggak lama ya alhamdulillah sih ada perkembangan, sehari-hari masih bisa lah, alhamdulillah ya. Terus toko satu lagi akhirnya tutup, cuma jalan 1 tahun. Selebihnya di oper kontrak. Terus saya balik lagi ke toko satu lagi. Di toko satu lagi alhamdulillah malah kelihatan, dilengkapin semuanya, malah kelihatan antara pendapatan pengeluarannya, jadi kita terkontrol semua. Semenjak saya pegang 1 toko, pengeluaran pendapatan terkontrol. Alhamdulillah keuntungan bisa sampai 10-15 jutaan. Itu kadang lebih. Itu di luar puasa ya. Kalau bulan puasa ya alhamdulillah gitu, bisa lebih dari itu. Keuntungan itu per bulan di luar bulan puasa. Saya ngambil keuntungan per potong antara 20-30%. Itu tergantung dari modal yang saya keluarin. Dari tahun 19 karena COVID usaha saya turun drastis, saya ada keuntungan, akhirnya saya beli di toko sini. Alhamdulillah dulu mulai saya usaha dari modal 3 jutaan, sekarang alhamdulillah omset saya udah 200-an. Strategi biar bertahan, saya nggak pernah jual baju terlalu mahal, yang pertama. Yang keduanya, biar tetap stabil, kita jaga langganan sebisa mungkin, kita bisa menarik pembeli. Awalnya mah biasa aja, terus sekarang semenjak yang COVID yang kedua, semenjak COVID ini kan omset agak turun, jadi sayanya sekarang saya strateginya gini, kalau umpamanya belanja berapa, nanti saya langsung dikasih kayak model diskonan. Kalau nggak diskonan ya kita kasih souvenir lah kayak gitu. Itu yang semenjak kesini kan omsetnya nggak kayak dulu lagi. Jadi kesini saya strateginya gitu aja. Nah, emang sih perkembangan makin lama makin ketat. Nah, saya jadi kalau offline aja ya, offline itu dari mulut ke mulut aja dulu. Terus online itu jadi ada kayak paling adik yang ngebantuin kadang-kadang. Kalau umpamanya kita pasang statusnya itu di WA aja. Ya alhamdulillah omset sebulan ya antara 20-an juta lah ada. Ya paling keuntungan paling antara 5 jutaan mungkin gitu sih. Kalau model, kita ngikutin perkembangan model saat ini. Kalau di Tanah Abang itu kan kelihatan model yang baru sama model yang lama kelihatan, jadi kita ngikutin perkembangan model. Yang ngikutin perkembangan
pengembangan model paling ya baju-baju khusus perempuan. Kalau baju perempuan itu kita ngikutin model terus. Gimana caranya biar tetap bertahan. Kalau baju laki-laki kan modelnya itu-itu aja. Cuman tambah ke sini, tambah ke sini. Sekarang udah nggak kayak dulu lagi lah. Nah, rame paling bulan puasa, menjelang bulan puasa. Dulu 1 bulan apa 2 bulan sebelum puasa udah kelihatan hasilnya. Semenjak kita dagang di daerah kayak gini ya kita ngikutin alam sekitar. Kalau di saat lagi musim panen ya alhamdulillah. Kalau belanja itu nggak banyak-banyak, paling umpamanya satu model ada berapa gitu, satu seri itu kadang isinya kadang ada 3, ada 4. Kalau barang-barang yang udah lama udah nggak itu paling ya jual murah, kalau nggak diobral. Harapan saya semoga saya bisa bertahan dan akan terus semangat. Semoga dagangan saya bisa lanjut dan bisa mengembangkan usaha lagi. Prinsip saya dagang yang utama itu kejujuran sama transparan. Hasil dagangan saya sebagian saya sisihkan ke para donatur, kadang masukin ke kotak amal ya ada. Usaha saya selama saya dagang di sini di Buyut, usaha yang paling pahit banget itu di saat pas Covid dulu itu. Sampai lebaran aja, posisi lebaran saya benar-benar nangis, gak ada penghasilannya, benar-benar minim banget. Jenis dagangan saya yang utama itu paling barang sehari-hari tapi yang dari kain, kayak spray, anduk, kain panjang, kain tapi, sajadah, mukena dan lain-lain, kerudung-kerudung. Terus paling gamis-gamis buat, terus celana kalau buat laki-laki, celana, kaos, kemeja-kemeja, perlengkapan baju pramuka, tas-tas, kerudung, peci, komplit. Bagi penonton sekalian yang berminat pengen baju keperluan sehari-hari bisa langsung ke toko saya di Buyut ini. Sobat Kodeko, sehat, cerdas, manusiawi, maju jaya.